malam ini merupakan malam yang sangat bermakna untuk seluruh rakyat Indonesia, yang mana pada malam ini detiknya jam 12 malam merupakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dan apa yang menariknya di sini, sebentar tadi saya telah menyaksikan pidato Pak Jokowi ya, yang mana itu merupakan pidato terakhir beliau. Dan saya sendiri rasa sedih, rasa pilu karena dia menyampaikan pidato itu dikatakan ini merupakan pidatonya yang terakhir. Jadi kalau saya pun sudah sedih begitu ya, terharu, lepas itu rasa kehilangan, apatah lagi teman-teman yang ada di Indonesia kan. Karena apa? Pak Jokowi ini bagi saya sebagai orang luar daripada Indonesia, Pak Jokowi merupakan seorang pemimpin yang betul-betul berwibawa dan merupakan salah seorang sosok pemimpin yang saya kagumi. Jadi untuk topik kita pada hari ini bersama dengan saya Abang Askalani. Nah, hari ini kita akan sembang-sembang ataupun ngobrol-ngobrol terkait dengan beberapa perkara pencapaian yang telah dikecapi, yang kami lihat ya, yang dikecapi oleh Indonesia sejak zaman pemerintahan Pak Jokowi. Apapun, teruskan menonton di channel ini. Jadi hari ini kita berkesempatan ya, Bang Aska, bertemu di tempat yang tidak dirancang. Iya. Tapi hari ini juga merupakan malam saat-saat untuk menantikan detik tanggal 17 Agustus. Kalau 2 tahun yang lepas kita ada datang ke Indonesia kan. Jadi sebenarnya selama ini kan apa yang menariknya tentang Indonesia nih, sehingga kita sampai di Indonesia, Bang Aska. Padahal pada awalnya itu kita hanya mereaksi, tetapi pada masa itu kita hanya mereaksi tentang ekonomi, budaya, sosial, dan juga terbaru nih sepak bola lah. Tetapi mungkin kita ada terlepas beberapa perkara yang kita nampak mungkin hanya yang kita reaksi. Tetapi ada beberapa perkara lagi yang mungkin kita tidak tahu yang Indonesia telah kecapi sepanjang Pak Jokowi. Macam mana Bang Aska pikir bagaimana? Oke, ya Bang Teguh. Selama ini kita hanya mereaksi kebanyakannya terkait dengan sepak bola. Tetapi di 2 bulan sebelum berakhirnya pemerintahan Bapak Jokowi ya, kita perlu juga membahaskan terkait dengan pengorbanan yang dia lakukan selama 2 periode ini. Yaitu 10 tahun. Sangat singkat masa itu. Tetapi apa yang dia telah lakukan itu telah banyak perubahan. Dan ucapan terakhirnya siang tadi, dia mengatakannya, saya baca sedikit Bang Tengku, dengan penuh ketulusan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk kepada mereka yang mungkin merasa kecewa atau harapannya belum terpenuhi. Jadi di sini dia menekankan bahwa sebenarnya 10 tahun itu terlalu singkat untuk menjaga lebih kurang 80 juta jiwa. 300 juta jiwa tuh. Itulah jumlah penduduk Indonesia yang dia dalam 285 juta jiwa. Itu yang perlu dijaga oleh seorang presiden yang bernama Bapak Jokowi ini. Sebab itu di akhir ucapannya ini permohonan maaf itu yang pertama dia ucapkan. Jadi ini menunjukkan betapa bahwa Bapak Jokowi ini banyak lagi sebenarnya yang dia ingin lakukan, tapi tidak sampai masa itu. Sebab itu tadi saya katakan 10 tahun itu sangat singkat. Jadi di sini Bang Tengku, apa yang sebenarnya keinginan Bapak Jokowi yang dia belum lakukan, sedangkan dia telah melakukan banyak perkara. LRT, MRT, sepak bola sudah meningkat, IKN hampir siap menyeluruh, tetapi belum sampai ke tahap maksimalnya. Jadi bagi Bang Tengku, apa sebenarnya lagi keinginan Bapak Jokowi ini terhadap 285 juta rakyat Indonesia ini yang mungkin belum kesampaian? Ya, tadi apabila saya mendengar beberapa
sekitar 20 menit hingga 30 menit lah ucapan Pak Jokowi. Itu adalah ucapan terakhir beliau tahu. Sebab tahun depan yang akan menyambung legasinya itu yaitu presiden yang dipilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan saya pun rasa begitu teruja, rasa sayu. Kalau saya yang kita nih orang bukan dari Indonesia, luar negara pun sudah terasa sayu, terasa kehilangan, apatah lagi mungkin orang Indonesia itu sendiri sudah pasti akan rasa kehilangan seorang pemimpin yang betul-betul berwibawa, yang menjiwai rakyatnya yang hampir 300 juta jiwa. Bayangkan Bang Aska, sebelum saya pergi masuk perkara-perkara yang Pak Jokowi mau lakukan tu kan, 280 juta, hampir 300 juta jiwa dengan kepimpinan seorang pemimpin. Tapi dalam keadaan begitu pun Pak Jokowi telah banyak melakukan perubahan di era kepimpinannya. Antara perkara-perkara yang tidak dapat dilupakan mungkin sampai bila-bila yaitu mercu tanda kemegahan Indonesia itu IKN. Yang mana pada malam ini adalah malam keramat dan mereka akan sambut 17 Agustus tu Tri IKN. Sungguh pun belum siap sepenuhnya, tetapi inilah ruang dan juga masa untuk kiranya perasmian lah untuk IKN tu. Jadi semangat yang dimiliki oleh Pak Jokowi cukup besar ya terhadap bangsanya. Dan ada beberapa perkara yang mungkin selama ini kita hanya melihat pada sepak bola, pada ekonomi sedikit, pencerahan ya, dan juga budaya sosial. Tetapi ternyata begitu banyak yang dia sebutkan dalam pidatonya yang terakhir tadi. Jadi antara perkara-perkara itulah yang mungkin kita boleh masukkan sedikit cuplikan daripada ucapan Pak Jokowi itu terkait dengan pencapaian yang telah dikecapi sejak dia menjabat jabatan sebagai ketua negara ataupun Presiden Republik Indonesia. Begitu Abang Aska. Jadi bila melihat ya apa yang saya nampak berkaitan dengan pembangunan Indonesia, memang tidak dapat dinafikan dari segi pembangunan begitu lancar. Dan kalau diikut ya, kekuatan ekonomi untuk jangka tempoh 10 atau 20 tahun lagi ke depannya, Indonesia dijangkakan akan menguasai ekonomi dunia. Sebab sekarang ni pun Uni Eropah banyak kebergantungan mereka terhadap Indonesia, terutamanya bahan mentah ya, sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tu. Jadi penerusnya adalah Pak Prabowo Subianto. Dan saya yakin dan percaya Pak Prabowo Subianto ni adalah orang yang tepat. Karena kenapa Bang Aska? Sebab dia ni sudah berapa kali menentang Pak Jokowi ya, maksudnya lawan untuk menjadi presiden sebelum ini kan. Walaupun dia kalah, tetapi tengok dari segi dia punya semangat tu, semangat tidak berputus asa sehinggalah dia jadi presiden. Sama persis kita punya Perdana Menteri yaitu Pak Anwar Ibrahim. Jadi Pak Prabowo Subianto dipilih untuk menjadi presiden itu adalah pilihan yang tepat dan bijak untuk rakyat seluruh Indonesia yang memilih Pak Prabowo. Gitu Abang Aska. Betul apa yang kita lihat, memang pembangunan begitu banyak sekali di Indonesia. Dan paling yang saya ingati juga antara pengorbanan besar Bapak Jokowi ini adalah dia menghentikan ekspor bahan-bahan mentah kepada Eropah. Jadi ini menyebabkan Eropah juga rasa ketar-ketir dengan tindakan Bapak Jokowi ini. Tapi itu kenyalian dan keberanian Bapak Jokowi. Sebelum ini Indonesia banyak bahan-bahan mentahnya diambil oleh Eropah dengan harga yang begitu murah sekali, kemudian dijual kembali kepada Indonesia dengan harga yang mahal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini, antara pengorbanan yang paling besar
menghentikan ekspor, tetapi dia membina hilirisasi di Indonesia. Jadi betul. Ini satu kemenangan untuk rakyat Indonesia. Apabila hilirisasi ini dilakukan, rakyat Indonesia dapat bekerja di Indonesia sendiri dengan kemahiran-kemahiran yang ada, tidak perlu ke luar negeri, dan hanya di Indonesia Bapak Jokowi membina semua kilang-kilang, peluang pekerjaan yang begitu banyak. Dan kalau kita melihat kan dari Sabang sampai ke Merauke, semua pembangunan itu merata. Bapak Jokowi ini tidak mengira siapapun di dalam Indonesia ini, sama ada rakyatnya itu memilih dia atau tidak dulu semasa pemilihan presiden, tetapi dari Sabang sampai Merauke kita nampak dia adil. Nah, keadilan itu ada. Walaupun masih tidak berapa membangun, contohnya di Papua itu sekarang ramai rakyatnya mencintai Jokowi. Jokowi kalau pergi Papua ini, semua rakyat Papua ini turun menyambut Bapak Jokowi ini. Jadi Bang Tengku, ini satu lagi yang saya ingin pertanyakannya terkait dengan Presiden Bapak Jokowi ini. Dia ini antara presiden yang menjadikan Indonesia ini sebagai bapak pembangunan lah kepada Indonesia. Karena dengan pemindahan nanti ibu negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, di KN yang sebelum ini Kalimantan ini tidak berapa dikenali, jadi signifikannya membangun Kalimantan itu maka akan membangun juga Malaysia di bagian timur, akan dapat tempiasnya. Sabah dan Sarawak. Betul. Itu akan mendapat tempiasnya. Jadi bagaimana menurut Bang Tengku terkait dengan pengganti Bapak Jokowi? Bang Tengku tadi nyatakan bahwa Pak Prabowo ini orang yang paling tepat menggantikan Bapak Jokowi. Oke, apa sebenarnya hala tuju Pak Prabowo dalam kampanye-kampanyenya sebelum ini untuk membawa Indonesia emas pada 2045 ini? Oke. Ya, bila melihat senario politik yang berlaku di Indonesia, saya sangat tertarik, Bang Aska, karena untuk Pak Prabowo ya, sepanjang kampanye yang dijalankan ataupun dilakukan sebelum ini, gandingannya itu adalah anak Presiden Jokowi. Jadi saya melihat di situ kekuatan yang ada pada Pak Prabowo, selain daripada apa yang dia lakukan itu adalah berdasarkan apa yang direncanakan oleh Pak Jokowi, sebenarnya dia yang akan meneruskan. Dan kekuatannya itu adalah pada gandingannya itu anak Presiden Jokowi, yang mana sudah tentu bapaknya yaitu Pak Jokowi sudah memaklumkan kepada Gibran ya, yaitu wakil timbalan ya, timbalan. Dia punya wakil presiden. Kalau di Indonesia wakil presiden. Jadi sudah pastinya misi dan visi yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan diserap pada anaknya dan diganding dengan Presiden Pak Prabowo. Sudah pasti perkara yang direncanakan itu akan berjalan lancar. Dan yang kedua, berkaitan dengan kenapa Pak Prabowo saya yakin bisa untuk melanjutkan ataupun merealisasikan impian dan juga keinginan serta misi untuk menjadikan Indonesia emas. Karena apa yang Pak Jokowi tinggalkan adalah satu momen yang tidak dapat dilupakan dan juga satu perkara yang sangat besar, yaitu memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta itu dipindahkan ibu kota itu ke Kalimantan. Dan disinilah akan mencetus pembangunan ekonomi, perkembangan ekonomi, karena apabila Kalimantan sudah beroperasi ya, IKN sudah beroperasi, sudah pastinya peluang pekerjaan, lepas itu investasi daripada negara luar akan masuk berbondong-bondong. Dan Malaysia antara negara yang telah membuat investasi ya. Kalau saya lihat di media sosial dan juga menurut beberapa info, ada 11 projek yang Malaysia ikut ya, ataupun menginvestasi pada 11 projek di IKN. Dan apabila IKN ini sudah beroperasi penuh,
yang mana negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan yang paling pastinya negara yang berhampiran adalah Malaysia, Brunei. Ya, di situ akan bertambah ekonomi Indonesia, bukan saja Indonesia itu, tetapi negara-negara sekitar seperti Sabah, ya, negeri Sabah di Malaysia, Brunei akan dapat tempias ataupun dampak terhadap pembangunan IKN. Jadi kebijakan Pak Presiden Jokowi untuk mendirikan ibu kota itu walaupun terdapat beberapa tantangan, ya, segelintir yang menantang, tetapi untuk jangka masa yang panjang Indonesia pasti akan mendapat manfaat untuk seluruh rakyatnya, dan itulah terkait seperti mana apa yang saya katakan tadi, dalam tempo 10 atau 20 tahun nanti Indonesia bakal akan menjadi kuasa besar ekonomi dunia. Jadi itu yang saya nampak rencana Pak Presiden Jokowi ini diteruskan oleh Pak Prabowo, dan sudah pasti impian dan matlamat Indonesia akan menjadi sebuah negara yang berdaya saing, negara maju, dan juga dari segi kemakmuran negaranya bertambah baik. Begitu Bang Aska. Oke, ya betul apa yang diuraikan Bang Tengku itu. Memang Indonesia sekarang ini nampak pembangunannya begitu mendadak naik, dan Indonesia kalau diikutkan dari data-datanya merupakan satu dari sedikit negara yang ada di Asia Tenggara ini yang punya pembangunan dan pemulihan yang begitu cepat sekali selepas pandemik COVID, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di atas 5% ke atas. Sedangkan Malaysia pun belum sampai lagi 5%. Sekarang ini Malaysia berada dalam 4,6%, lebih kurang begitu. Jadi Indonesia ini lebih ke depan daripada negara-negara ASEAN yang lain. Dan sekarang ini juga negara-negara Eropa sebenarnya banyak yang ingin melabur di Indonesia. Karena Indonesia punya banyak bahan mentah seperti bauksit, biji timah, emas pun banyak di Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi yang kurang mengekspor ke negara luar, tetapi negara luar datang ke Indonesia untuk mereka juga ingin melabur. Contohlah China, dia datang ke Indonesia untuk melabur yang pembuatan LRT, kereta cepat, itu menggunakan teknologi China, tetapi pelaburannya di Indonesia. Jadi Bapak Jokowi penggantinya adalah Pak Prabowo. Wakil presidennya adalah Gibran, anak beliau sendiri. Jadi ini hal 7 yang dibuat oleh Bapak Jokowi, akan kesinambungannya tetap dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, disinilah kesinambungan itu ada. Jadi saya beranggapan Indonesia ini ke depannya 5-10 tahun pasti akan menjadi Indonesia emas. Sebab dia ada synchronize di situ. Betul. Di antara Bapak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Sama misi dan hala 7 orang. Oke, sekarang ini Indonesia memang kita ketahui penggantinya tadi Prabowo itu akan sama hala 7-nya. Jadi Bang Tengku, persoalannya kita sebagai rakyat Malaysia, ya, kita berjiran tetangga dengan Indonesia, kita juga punya hubungan yang baik sebenarnya dengan Indonesia. Dan setiap kali kemajuan yang ada di Indonesia itu, pasti Malaysia juga mungkin akan merasainya sedikit dari segi pelaburan yang ada. Oke, sebagai rakyat Malaysia, Bang Tengku, apa sebenarnya, bagilah 2-3 perkara yang Bang Tengku sangat suka dengan Indonesia ini? Ini sudah pastinya soalan yang biasa orang tanya, kenapa Bang Tengku suka mereaksi tentang Indonesia. Jadi kalau Bang Aska sebenarnya 3 perkara yang Bang Aska minta itu sebenarnya lebih daripada 3. Kenapa saya suka Indonesia? Tapi oleh karena Bang Aska minta 3, saya bagi 3 lah. Yang pertama sekali dari segi kepemimpinannya. Ya, apabila melihat bagaimana Pak Presiden Jokowi sebelum ini mentadbir negara begitu telus dan transparan, ya. Dari situlah saya bermula mengikuti Pak Presiden Jokowi, dan Pak Presiden Jokowi merupakan antara salah seorang pemimpin yang saya kagumi karena kewibawaannya dalam mentadbir negara yang sangat telus dan juga telah terbukti 10 tahun dia mentadbir negara, banyak pencapaian yang telah dikecapi oleh Indonesia. Sekiranya Pak Jokowi
lanjutkan lagi tempo, rasanya lebih daripada apa yang ada sekarang pada Indonesia. Betul. Jadi peninggalan Pak Jokowi adalah IKN itu yang saya nampak jelas lah. Yang kedua, kenapa saya suka dengan Indonesia adalah dari segi budaya Indonesia tuh. Karena orang Indonesia ini sikap keramahannya sungguh luar biasa. Sebab itulah saya rasa tertarik dan juga sangat betah apabila datang ke Indonesia dengan sikap orang Indonesia tuh yang sangat ramah, walau siapapun datang, dorang sambut itu ibarat raja. Sebab kita pun sudah pergi sana, kita dapat rasa macam mana keramahan. Dan yang ketiga, secara singkatnya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena suasana sepak bola di Indonesia. Sebab itu saya suka karena sepak bola di Indonesia ni terlalu berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Betul. Yaitu dari segi dukungan seluruh rakyat Indonesia itu terhadap sepak bola. Dia punya fanatik luar biasa. Hampir 80% daripada jumlah penduduk itu adalah pencinta sepak bola. Jadi mungkin saya akan datang ke Indonesia untuk merasa sendiri bagaimana suasana ataupun ada dinamakan untuk suasana sepak bola di Indonesia tuh. Itu yang saya akan mau rasa. Jadi 3 perkara itulah yang saya sebutkan di sini. Sebenarnya banyak lagi tapi nantilah kita share di masa akan datang. Betul. Dari segi sepak bolanya 80% kan? Dia punya fanatiknya, dia punya rakyat itu dengan sepak bola. Jadi kita tengok nanti nih Bang Tengku, kita nonton di 10 hari bulan Gelora Bung Karno tanggal 10 Indonesia 10 hari bulan lawan 9. Australia, insyaallah kita akan sama-sama nonton secara live di Gelora Bung Karno. Iya, sebab Indonesia wakil ASEAN sama kita tuh. Bukan sudah negara Malaysia Indonesia tapi ASEAN. Jadi kita dukung sama-sama. Jadi kita harus mendukung sepenuhnya Indonesia kali ini untuk mengalahkan Australia. Jadi begitu guys, kami punya perbincangan pembahasan malam ini terkait dengan pemerintahan Bapak Jokowi selama 10 tahun. Sebenarnya banyak lagi yang ingin kami bincangkan, tetapi mungkin masa itu agak singkat untuk membincangkan secara keseluruhan. Mungkin kita akan mengambil masa 2-3 jam lah kan. Kalau seluruh di masa akan datang kita akan buat podcast lagi. Di masa akan datang kita coba uraikan. Jadi itu saja daripada kami. Moga-moga ucapan terakhir dari Bang Tengku, silakan. Di kesempatan ini saya Bang Aska ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Indonesia terus maju, sukses dan juga dapat memberi inspirasi pada negara yang lain. Semoga terus maju ke hadapan. Betul, saya juga ingin mengucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia selamat hari ulang tahun Putri yang ke-79 untuk warga negara Indonesia sama ada yang berada di Indonesia atau juga di mana kalian berada. Semoga sentiasa berbahagia selalu dan kita doakan Indonesia sebagai memimpin di ASEAN ini, negara yang paling terbesar rakyatnya, mudah-mudahan akan sentiasa sukses selalu dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap saudara guys, jaga persaudaraan kita walau di mana kita berada. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.